Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hamid Abdullah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi yang dilakukan dengan metode wawancara. Adapun topik dari observasi ini berkaitan tentang perubahan organisasi di PMII Rayon Dakwah Komisariat Wali Songo Purwokerto. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan profil dari narasumber, yang dimana narasumber ini merupakan pimpinan atau ketua dari organisasi PMII Rayon Dakwah Komisariat Wali Songo dengan masa jabatan 1 tahun, yakni dari tahun 2021 sampai akhir tahun 2022. Beliau bernama Rizky Nurrahman, kemudian tempat tanggal lahir Banyumas, tanggal 27 April tahun 2000, kemudian alamat Desa Karangendep, RT 4 RW 1, Kecamatan Patigaraja, Kabupaten Banyumas. Kemudian riwayat pendidikan. Pertama, SDN Miftahul Huda Wonosobo, kemudian MTS Minajutolapah Kembangan Bukateja, kemudian MA Minajutolapah Kembangan Bukateja, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Kemudian pengalaman organisasi. Pertama, pengurus Rayon Dakwah Komisariat Wali Songo Biro Kaderisasi tahun 2020 sampai 2021, kemudian Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah tahun 2020 sampai tahun 2021, kemudian Ketua Rijalul Ansor Ranting Karangendep 2019 sampai sekarang, kemudian Ketua PMII Rayon Dakwah Komisariat Wali Songo Purwokerto dari tahun 2021 sampai sekarang, dan terakhir yaitu High Chapter Purwokerto. Selanjutnya di sini saya juga akan memaparkan profil organisasi. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Dakwah Komisariat Wali Songo Purwokerto atau disingkat menjadi PMII Rayon Dakwah Komisariat Purwokerto. Mengenai gambaran umumnya, bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi yang berada di tingkat perguruan tinggi yang di situ berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mengenai Rayon Dakwah sendiri adalah tingkatan atau hierarki yang paling rendah dari pengurus besar, kemudian pengurus koordinator cabang, kemudian pengurus cabang, dan kemudian ada pengurus komisariat, dan terakhir itu ada pengurus rayon. Pengurus rayon berada di naungan komisariat yang berada di IAIN Purwokerto atau yang sekarang sudah masuk menjadi UIN Saifuddin Zuhri. Sedangkan Rayon Dakwah sendiri menaungi keanggotaan PMII yang berada pada Fakultas Dakwah. Selanjutnya yaitu visi dan misi serta tujuan dari PMII secara umum. Yang pertama, visi dikembangkan dari 2 landasan. Yang pertama, visi keislaman, dan kemudian ada visi kebangsaan. Visi keislaman yang dibangun Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah visi keislaman yang inklusif, toleran, dan moderat. Sedangkan visi kebangsaan mengidealkan satu kehidupan kebangsaan yang demokratis, toleran, dan dibangun di atas semangat bersama untuk mewujudkan keadilan bagi segenap elemen warga bangsa tanpa terkecuali. Untuk misi merupakan manifestasi dari komitmen keislaman dan keindonesiaan, dan sebagai perwujudan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Dengan kesadaran ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengembangan misi intelektual
memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan kelatar belakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk. Kemudian untuk tujuan sudah termasuk dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa tujuan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia adalah terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ini adalah salah satu organisasi yang menurut narasumber bisa mewujudkan bukan cuma sekedar mengemban nilai terhadap suatu organisasi, tetapi di sini juga menginternalisasikan nilai ke dalam pribadi-pribadi anggotanya ataupun kepengurusan dalam suatu organisasi PMII. Baik, selanjutnya yaitu isi utama dari hasil observasi terkait perubahan organisasi di PMII Rayon Dakwah Komisariat Walisongo, Purwokerto. Kita tahu bahwa dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya proses perubahan. Nah, proses perubahan tersebut pastinya ada aktor dari proses perubahan yang melopori perubahan suatu organisasi. Terkait hal tersebut sangat berkaitan dengan langkah-langkah yang terjadi pada proses perubahan organisasi. Hal ini juga nantinya akan berkaitan dengan hasil dari wawancara. Yang pertama ada proses identifikasi, kemudian yang kedua ada proses perencanaan perubahan, kemudian yang ketiga ada implementasi perubahan, dan terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Memasuki poin yang pertama, yakni identifikasi perubahan. Di sini terdapat subpoin dari identifikasi perubahan. Yang pertama, alasan perubahan PMII Rayon Dakwah Komisariat Walisongo, Purwokerto. Melihat dari organisasi PMII lahir pada tahun 1960 dan di Purwokerto lahir pada tahun 1963, serta sampai sekarang organisasi ini masih aktif. Dari situlah dapat diketahui bahwa organisasi ini termasuk organisasi yang tidak mudah lagi. Nah, dari itulah setiap masa pasti mempunyai ciri khas ataupun mempunyai ciri identik yang sangat berbeda-beda. Semisal dalam pasca reformasi, kebanyakan mahasiswa ataupun organisasi PMII melakukan aksi ataupun turun jalan, sehingga nalar kritis ataupun yang lainnya itu sangat mendominasi, sehingga anggota dari organisasi PMII bisa mendalami akan hal tersebut. Tetapi semakin kesini zaman telah berubah ke dalam zaman yang serba canggih, atau katakanlah zaman yang modern, sehingga mau tidak mau organisasi PMII harus beradaptasi dengan zaman tersebut. Seperti yang diketahui bahwa organisasi mengikuti Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Selain itu juga organisasi ini mengemban falsafah al-muhafadzatu ala qadamis shanih wal afdu bil jadidil aslah. Sehingga akan hal tantangan zaman tersebut, organisasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan dari transisi zaman. Kemudian dalam kaitannya dengan kepengurusan, pemimpin
atau sebagai aktor perubahan organisasi harus bisa membaca akan hal itu, sehingga dalam proses identifikasi ini aktor utama atau pemimpin PMII Rayon Dakwah mencoba mencari sumber data pada awal kepengurusan. Proses perolehan data dilakukan dengan menyebarkan sebuah formulir ataupun angket. Formulir dan angket didistribusikan kepada anggota organisasi yang masih berproses. Dengan begitu, apa yang anggota butuhkan dan harapkan dalam kepengurusan diharapkan mampu terpenuhi. Selain itu juga, bahwa formulir dan angket berisikan aspirasi buat kepengurusan organisasi PMII Rayon Dakwah. Apa saja yang perlu dilakukan dalam kepengurusan sekarang dapat diperoleh dari formulir dan angket tersebut. Walaupun dalam kepengurusan tentunya sudah menyiapkan tujuannya ke depan, tapi mereka organisasi PMII Rayon Dakwah menekankan untuk melihat kondisi objektif yang terjadi di dalam kepengurusan organisasi saat ini. Dari hasil identifikasi melalui penyebaran formulir dan angket, diperoleh masukan terutama di dalam literasi yang masih minim dan kurangnya minat dalam membaca dan menulis. Sehingga salah satu aspek kecil di dalam perubahan pada PMII Rayon Dakwah adalah menjawab tantangan tersebut tentang bagaimana meningkatkan literasi dalam hal membaca ataupun menulis. Kemudian subpoin kedua dari identifikasi perubahan yaitu sektor perubahan PMII Rayon Dakwah Komisariat Wali Songo Purwokerto. Sektor perubahan dalam organisasi PMII Rayon Dakwah difokuskan pada sektor internal, supaya nantinya anggota ataupun kader PMII bisa menjiwai dalam pengorganisasian, tidak malah sebaliknya. Pada intinya, organisasi PMII Rayon Dakwah hendak mengadakan perubahan yang sangat mendasar dengan menanamkan internal yang lebih kuat mengenai keorganisasian. Kemudian falsafah ataupun ideologinya dan manajemen konfliknya dan sebagainya termasuk diinternalisasikan pada proyek dasar. Kemudian subpoin ketiga dari identifikasi perubahan yaitu tipe perubahan dari proses perubahan yang dilakukan oleh PMII Rayon Dakwah. Seperti halnya tipe development change, organisasi PMII Rayon Dakwah melakukan perbaikan berdasarkan kepengurusan sebelumnya. Perbaikan dilakukan dengan falsafah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni al-muhafadzatu ala qadamis shalih wal afdu bil jadidil aslah. Dari falsafah itu, organisasi ini melakukan perubahan dengan mengambil budaya-budaya atau tradisi yang lama, kemudian diperbaharui menjadi tradisi-tradisi yang baru. Dalam hal ini bukan berarti mereka menilai bahwa kepengurusan sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Kembali lagi, bahwa tuntutan zaman yang serba modern, canggih, pasti akan berbeda dengan periode sebelumnya, sehingga perbaikan yang dilakukan harapannya bisa menjawab tantangan zaman. Kemudian subpoin yang keempat yaitu ide perubahan. Perubahan yang dilakukan organisasi PMII Rayon Dakwah dipelopori dari pimpinan ataupun dari anggota. Dapat dikatakan antara pemimpin dan anggota organisasi PMII Rayon Dakwah melakukan kolaborasi. Seperti halnya pada proses identifikasi, antara pemimpin dan anggota melakukan diskusi apa yang sebaiknya menjadi prioritas kepengurusan PMII Rayon Dakwah. Kemudian poin yang kedua ada perencanaan perubahan. Subpoin pertama yaitu analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Perubahan-perubahan yang diinginkan di organisasi ini terletak pada aspek pendalaman internal.
Jadi proses analisis tersebut tertuju terhadap kemungkinan perubahan yang bisa saja terjadi ataupun bisa dilaksanakan, dan sejauh mana bisa dilaksanakan dan apa saja hambatan-hambatannya. Kemudian subpoin yang kedua yaitu strategi untuk melakukan perubahan. Strategi yang digunakan dalam proses perubahan di PMII Rayon Dakwah yakni penekanan terhadap tindakan controlling atau pengawasan. Namun organisasi ini juga tetap mengimplementasikan daripada fungsi-fungsi manajemen, yakni ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian subpoin yang ketiga ada jangka perubahan. Perubahan di dalam organisasi PMII Rayon Dakwah terdapat dua kategori. Yang pertama ada jangka pendek dan kedua jangka panjang. Jangka pendek meliputi hal yang sifatnya internal keorganisasian. Artinya perubahan jangka pendek diperuntukkan bagi peningkatan kualitas keanggotaan organisasi. Sedangkan kategori jangka panjang diperuntukkan adanya progres bagi organisasi PMII Rayon Dakwah secara keseluruhan dan dapat menjadi acuan untuk kepengurusan berikutnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu implementasi perubahan. Subpoin pertama dari implementasi perubahan yaitu bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan anggota. Pemimpin organisasi PMII Rayon Dakwah selalu berusaha untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan perubahan kepada seluruh anggota. Dalam artian antara pengurus dari organisasi dan anggota selalu melakukan komunikasi. Dalam hal komunikasi, organisasi ini memasarkan akan pentingnya proses perubahan, karena pada dasarnya asal inisiatif perubahan berasal dari keresahan para anggota. Jadi perubahan yang terjadi bersifat dari anggota dan untuk anggota. Secara tidak langsung itu sudah dikandakkan komunikasi kepahaman antara dua belah pihak, antar anggota dan kepemimpinan kepengurusan. Kemudian subpoin yang kedua yaitu implementasi meminimalkan penolakan dan konflik. Cara meminimalkan penolakan yang dilakukan oleh pemimpin atau pengurus PMII Rayon Dakwah adalah dengan menyadarkan tentang status keanggotaan dalam organisasi. Di sini penekanan terhadap anggota untuk mendalami posisi dalam internal keorganisasian selalu diutamakan. Kemudian subpoin yang ketiga yaitu membangun motivasi bersama menuju perubahan. Hal ini terkait bagaimana pemimpin atau kepengurusan dari organisasi PMII Rayon Dakwah dalam membangun motivasi bersama menuju perubahan. Dalam membangun motivasi, pemimpin atau pengurus organisasi ini selalu berprinsip untuk menyamaratakan dan melakukan refleksi bersama. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya tindakan diskriminasi dan berusaha untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan serta meningkatkan kesadaran dalam melakukan perubahan. Kemudian subpoin yang keempat ada kondisi awal perubahan. Kondisi awal perubahan di organisasi PMII Rayon Dakwah. Kondisi yang terjadi di organisasi ini yaitu minimnya atensi atau perhatian dari para anggota, sehingga secara tidak langsung perubahan yang direncanakan tidak berjalan secara maksimal. Kemudian subpoin yang kelima yaitu stabilisasi perubahan organisasi. Guna memperoleh stabilisasi dalam proses perubahan di PMII Rayon Dakwah, pemimpin organisasi ini mengambil langkah dengan selalu menekankan controlling atau pengawasan antara anggota pengurus dan juga fasilitator. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dalam proses perubahan. Kemudian subpoin yang keenam
yaitu penghargaan terhadap anggota organisasi pasca berubah. Penghargaan terhadap anggota organisasi PMII Rayon Dakwah yang melakukan perubahan tentunya akan diberikan sebuah reward yang lebih buat anggota yang telah melakukan perubahan. Dan kemudian memasuki poin yang terakhir, yaitu evaluasi dan umpan balik. Yang pertama, hal-hal yang dievaluasi. Pertama, mengenai program, kemudian mengenai sumber daya, kemudian dari anggota, dan terakhir dari fasilitator. Dan tidak lupa juga yang dievaluasi adalah program perubahan yang telah direncanakan oleh pimpinan dan pengurus organisasi PMII Rayon Dakwah. Kemudian poin yang kedua adalah proses evaluasi. Proses evaluasi yang dilakukan oleh kepengurusan PMII Rayon Dakwah adalah dengan mengumpulkan seluruh anggota organisasi. Dengan begitu, apa saja yang perlu dievaluasi dapat didiskusikan bersama tentang hasil dari proses perubahan dalam organisasi. Hal ini juga meninjau kembali tentang pendukung dan penghambat pada proses perubahan yang dilaksanakan oleh organisasi PMII Rayon Dakwah. Kemudian poin yang ketiga adalah hasil evaluasi. Kepengurusan organisasi ini telah melakukan beberapa evaluasi terhadap program yang telah direncanakan. Evaluasi dengan hasil yang menjadikan mereka untuk berbenah. Pasalnya, seperti apa yang dikatakan sebelumnya, bahwa permasalahan dari organisasi ini adalah kurangnya atensi atau kesadaran dari pihak anggota organisasi. Dan kemudian poin yang keempat ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Menyikapi atensi dan kesadaran dari para anggota PMII Rayon Dakwah yang kurang tinggi dalam setiap program yang dicanangkan, kepengurusan organisasi ini berusaha memberikan stimulus atau rangsangan terhadap para anggota, seperti halnya pada aspek literasi yang masih belum memenuhi, maka kepengurusan organisasi ini berusaha untuk memberikan tugas kepada seluruh anggota dari organisasi ini untuk membuat karya tulis. Kemudian ada juga ketika terdapat sebuah forum diskusi, kepengurusan organisasi ini akan membebankan terhadap setiap anggota organisasi untuk menyiapkan satu pertanyaan sebelum forum diskusi dilaksanakan. Kemudian poin terakhir dari feedback dari seluruh anggota organisasi. Feedback dari seluruh anggota organisasi ini mengharapkan meningkatnya kompetensi dari setiap anggota organisasi, baik itu rasa tanggung jawab atau kesadaran terhadap organisasi, kemudian kecakapan literasi yang semakin tinggi, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.